dengan Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ada yang menarik. Ini ada yang menarik di mana Allah menggunakan kata siyam. Padahal ada kata saum. Al-farqu, bedanya siyam dan as-saum, menurut Abdullah bin Suhail bin Sa'id dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, kalau asyam yang di dalam Al-Quran itu yang kita terjemahkan puasa, itu mengandung arti al-imsak 'anil muftirat. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, makan, minum, nah itu asyam secara prakteknya. Dan sedangkan kata saum Ramadan, ini mengandung arti al-imsak 'anil muhlikat, yaitu menahan diri agar puasa kita pahalanya nggak batal. Ini keren. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun, ini Mas, ini, yaitu agar kita bertakwa. Mari kita gabungkan. Di mana letaknya puasa itu? Health inside, fresh outside. Health here, di sini kita sehat, appearance kita pun segar. Itu yang puasa bidik, yang ujungnya adalah tatakun. Jadi sahabat-sahabat, rekan-rekan yang bergabung di acara ini, ya saya sampaikan kenapa puasa itu sehat di dalam, fresh di luar. Jadi saya katakan adalah ajaran Islam, ibadah ritual di dalam Islam, baik itu puasa, baik itu sholat, baik itu haji, itu selalu terkait dengan kuat bagaimana perilaku kita sehari-hari kepada sesama. Saya ulangi lagi. Ibadah ritual di dalam Islam itu akan diterima pahalanya ketika kesalehan sosial ini nampak fresh outside. Kita benar-benar menyebarkan kesegaran, kenyamanan kepada alam semesta, kepada tetangga, kepada siapapun. Kenapa? Buah daripada ibadah kita. Hati kita sehat. Health inside. Rasulullah SAW bersabda, ala fil jasadi mudghah. Tahu nggak kalian? Fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Mohon koreksi, darah atau daging? Darah ya. Wa idza saluhat, apabila gumpalan darah ini benar, saluhat sairu jasadi kullu, maka semua tubuh kita akan sehat. Fresh outside. Health inside. Fresh outside. Ketika gumpalan darah ini di dalam ini sehat, maka sehat pula seluruh tubuh ini. Wa idza fasadat, ketika dia ini rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Maka puasa adalah pesantren. Pesantren ruhani, pesantren hati, agar hati kita, jiwa kita itu sehat. Karena exercise, karena upaya menyehatkan hati itu diantara dan jiwa itu adalah puasa. Jadi di sini letaknya. Health inside, fresh outside itu secara definisi asyam, yaitu kita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya apa? Kita tahan. As-saum, kita tahan hal-hal yang bisa merusak pahala kita dengan akhlak kita. Maka ketika ini rapi, maka rapi pula apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi antara puasa dan
perilaku kita sehari-hari bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita di sini teman-teman Rusia mudah-mudahan belum lupa dengan mata uang rupiah. Gambar Soekarno ini adalah ibadah puasa kita. Dengan sepenuh hati, ihtisaban, dan gambar gedung MPR DPR ini adalah appearance kita, perilaku kita sehari-hari. Maka dua-duanya ini jangan dipisahkan. Batin kita rapih lewat siam, maka perilaku sosial kita pun harus segar. Maka itulah puasa. Yang ujung-ujungnya adalah la'alakum tattaqun. Demikian sekilas dari Bogor, Muhajir. Mungkin kita bisa diskusi. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah luar biasa sekali Ustadz Muhajir tadi telah memaparkan bagaimana how to be hell inside and to be flies outside. Ya luar biasa sekali beliaunya tadi, bahkan mengangkat juga mengulas ayat Al-Quran bahwasanya ada segumpal daging dalam diri kita, apabila rusak maka rusak seluruhnya, apabila baik maka baik semuanya. Nah, kami persilakan kepada teman-teman, kita buat forum kita ini diskusi aja, interaktif, supaya ceramahnya juga ceramah yang ilmiah gitu ya, Ustadz Muhajir. Ustadz Muhajir juga beliau juga akademisi, maka cocok kalau seandainya kita buka modelnya adalah diskusi dengan beliau. Kami persilakan kepada teman-teman semuanya yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan beliau berkenaan dengan bagaimana menjadi sehat, puasa menjadikan puasa ini sehat untuk di dalam diri kita dan juga fresh nantinya di luarnya. Seperti kita semuanya ini, alhamdulillah semuanya, teman-teman di Rusia sehat semuanya, Ustadz, berkatnya, berkat keyakinan kita bahwasanya ada Allah dalam diri kita. Ya silakan pada teman-teman atau mungkin Pak Ketua atau siapa saja silakan. Pak Fauzi silakan. Ya, saya kira kita bisa minta juga Ibu Indri untuk mungkin menyampaikan sesuatu juga, menambahkan. Silakan Ustazah Indri. Ya, mungkin saya karena saya sebetulnya juga muridnya Abah ya, mungkin akan saya sampaikan mengenai Ramadan ini kaitannya dengan COVID mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa ketika di dalam kondisi Ramadan dan kondisi COVID ini, sebetulnya sangat banyak kita melihat bahwa betul kata Abah tadi, ketika kita ada sekumpal darah, dan saya juga masih belajar bagaimana untuk bisa ketika hati kita baik, keluar juga akan baik. Konsep bagaimana dengan kesalehan sosial ini adalah sesuatu yang memang harus dilatih, terutama di bulan Ramadan ini. Saya melihat dengan Ramadan ini dan dengan kondisi COVID yang hari ke-45 memasuki COVID di Indonesia, terutama di Bogor, banyak sekali ilmu-ilmu ya, keberkahan yang mungkin kami sebagai akademisi ini melihat banyak sekali berdatangan ilmu. Betapa banyak ilmu yang berdatangan yang mungkin di hari ini pun saya tidak menyangka bahwa akan ada bertemu dengan silaturahim dengan teman-teman di Rusia. Ini adalah satu berkah di mana dalam Ramadan ini, dan juga etos kerja selama Ramadan ini tentunya akan lebih, saya pikir malah lebih meningkat ya, karena kita dapat merasakan bahwa kita merasakan dengan mata dan melihat dengan hati. Dan itu hanya terdapat ketika di dalam kondisi Ramadan, di mana kondisi kita juga dalam keadaan lapar, lebih fokus, lebih konsentrasi. Itu yang saya rasakan sih untuk Ramadan ini. Dan di kondisi COVID ini, justru betapa banyak Allah memberikan rahmat gitu kan, dengan berdatangannya ilmu gitu, dengan kita fokus dapat, karena kita akademisi dapat menulis lebih banyak, baik itu menulis jurnal dan kita dakwah lewat itu gitu. Dan itu adalah suatu berkah di mana bisa mengikuti forum-forum yang seperti ini. Insya Allah besok juga saya bergantian dengan kawan mengikuti kajian, memberikan kajian tentang perspektif busana muslim dalam
bagian dari lifestyle di kondisi COVID ini besok pagi dengan kawan-kawan di US, di Amerika. Jadi ini suatu berkah yang luar biasa menurut saya di Ramadan kali ini. Dan tidak mungkin kalau tanpa COVID adanya wabah ini mungkin ya kita melihat tidak mungkin bisa ada terpikir bahwa ada kajian-kajian yang Islami tanpa batas seperti sekarang ini. Ini suatu rahmat bagi saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustazah Indri, Dr. Indri ya. Yang tadi juga memberikan masukan dan sebagainya. Yang lain silakan, mungkin ada yang bisa menanggapi atau langsung ada pertanyaan kepada Ustadz Muhadjir. Nantinya Ustadz Muhadjir akan merespon dan juga memberikan pandangan-pandangan. Sebenarnya ini kalau menurut saya sendiri selaku moderator melihat bahwasannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhadjir ini adalah berkaitan dengan psikologi ya, psikologi kitanya, psikologi kejiwaan, bagaimana seseorang yang berpuasa dalam kondisi wabah COVID-19 ini mampu bertahan, mampu sehat, dan juga mampu fresh untuk menghadapi segala hal yang berkaitan dengan resiko-resiko di luar sana. Ya, silakan kepada teman-teman semuanya, kami persilakan tanggapan dan sebagainya, untuk kemudian nanti Ustadz Muhadjir atau mungkin nanti teman-teman Ustazah Indria atau Pak Fauzi nanti yang akan memberikan responnya. Silakan. Silakan Habib Taki, silakan. Mas moderator, itu sudah ada 2 pertanyaan tuh di chat itu. Ah ya. Oh ya, baik. Ada pertanyaan melalui chat ya. Saya juga baru melihat kalau di chat. Saya pikir pakai Zoom tidak ada chatnya. Karena biasanya pakai YouTube. Pertanyaannya Ustadz Muhadjir, di sini ada pertanyaan dari Rusia sendiri ternyata. Pertanyaannya dari Ustadz Munadil Muksid, Abdul Muksid. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga makanan di bulan puasa ini agar tetap sehat dan kuat puasa di Rusia? Maksudnya apa? Maksudnya boleh jadi kalau saya tafsirkan di sini, tulisan ini, menjaga pola makan gitu Ustaz ya. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Maulana, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengelola kesehatan psikis yang sering gelisah? Nah ini buat saudara Maulana yang sedang galau, ya ini pertanyaannya, bagaimana menghilangkan galau, kalau bahasa gaulnya, bagaimana menghilangkan kegalauan hati, ya melalui terapi yang Ustadz Muhadjir berikan tadi. Silakan Ustadz, tafadhol. Baik, untuk pertanyaan pertama, nampaknya pola makan di Rusia ya, supaya tetap sehat itu yang saya tangkap nih, betul tidak? Ini mungkin Mas Rohim yang bisa jawab nih, bagaimana pola makan yang sehat ketika puasa di Rusia. Karena di sini kan kita puasanya 18 jam kayaknya. Iya. Makanya kalau hal ini mungkin teman-teman Rusia bisa jawab gitu kan. Tapi yang jelas dari saya itu berapapun waktu yang ditempuh puasa, kalau niatnya kuat, itu insya Allah dikuatkan oleh Allah. Jadi ada satu kata, niat yang niat yang kuat untuk tujuan yang jelas. Sekali lagi, niat yang kuat untuk tujuan yang jelas. Berapapun jam puasa yang ditempuh, insya Allah dikuatkan oleh Allah. Nah, terkait dengan makanan, ketika tentunya di sahur, gitu ya, kita bisa makan yang membuat fisik kita ya kuat. Nah itu mungkin ini karena pertanyaan dari teman-teman Rusia, tentunya antara karbo, protein dan gizinya harus benar-benar ini dan vitaminnya. Tapi yang ingin saya sampaikan, ada puasa yang namanya puasa air. Ini dulu ketika, sebentar saya ulangi, ada puasa cai istilah bahasa Sunda, itu hanya sahurnya dengan air, bukanya dengan air. Ternyata kuat, mereka itu 11 hari.
berpuasa. Ini saya berpikir ini dasarnya dari mana? Oh ternyata dulu ini dalam surat Al-Insan itu ada ayat innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, kira-kira seperti ini, aku memberikan makan kepada miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang tertawan gitu kan. Ketika itu Sayyidina Ali. Ini ayatnya dulu. Jadi ayat itu mengatakan, aku tidaklah memberikan makan kecuali mengejar ridho Allah. Ini asbabun nuzulnya, sekali lagi, asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW pergi ke rumah Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, di situ Hasan dan Husain itu sedang sakit. Maka kata Rasulullah, kalau ini anak ini sembuh, apa yang kau lakukan? Aku akan berpuasa 3 hari ya Rasulullah. Akhirnya, hari pertama puasa ketika mau buka, ada orang miskin datang. Ya Ali, aku belum makan. Maka makanannya itu diberikan kepada fakir miskin itu. Ini asbabun nuzulnya jelas ini ya. Besoknya datang lagi asiran, miskinan, yatiman, miskinan, asiran. Ya, saya agak lupa tuh ayatnya itu. Datang tuh anak-anak pertama anak yatim, kedua orang miskin datang. Ketika mau buka puasa dengan makanan, datang orang miskin. Ya Ali, aku sudah lama tidak makan. Itu makanannya diberikan. Sayyidina Ali kembali minum air. Dan terakhir orang yang tertawan. Ketika pas mau buka puasa, mau makan, set. Oh ternyata apa yang terjadi? Lagi-lagi ya Ali, aku belum makan, dikasih. Maka turunlah ayat. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Artinya, ketika niat yang kuat, walaupun dengan air, itu nggak tanggung-tanggung. Bukan 18 jam. Tapi 3 hari. 3 hari itu berapa jam? Tapi kuat. Ya, intinya begitu. Ya, niat yang kuat itu insya Allah berapapun lamanya. Nah, itu wallahu alam. Itu terus teman Maulana menghilangkan galau. Galau itu galon, gagal move on. Ya. Jadi begini. Ketika kita jadi galau itu kan terjadi karena 2. Ada masalah dengan diri atau masalah dengan orang lain. Nah, kuncinya Mas Maulana, ketika kegalauan itu berasal dari luar, maka damailah dengan hati. Ketika kegalauan itu berasal dari orang lain, yang terjadi dari luar diri kita, maka berdamailah dengan hati. Kedua, kalau kegalauan itu berasal dari diri kita, maka berdamailah dengan pikiran kita. Insya Allah nggak galau. Sekali lagi, apapun itu ceritanya, kegalauan itu akan ada, tapi kita harus dengan kreatif menghalau kegalauan itu. Sekali lagi, dan yang berikutnya, tolong lihat, open mind, open heart, and open hand. Buka pikiran kita, buka hati kita, dan buka tangan kita untuk berbagi dan memberi. Terima kasih. Kembali ke moderator. Ya Alhamdulillah luar biasa sekali Ustaz. Masya Allah. Saya malah nangkepnya yang galon tadi, gagal move on. Ya. Luar biasa teman-teman ya. Tadi yang bertanya dari Saudara Maulana dan juga Mas Munadil. Memang di sini Ustadz Muhajir di Rusia kita dihadapkan pada banyaknya makanan yang ya memang banyak yang tidak halalnya. Bahkan kalau saya sendiri terus terang kadang-kadang belanjanya memang harus kepada orang muslim. Tapi ketika saya tanya, ini halal tidak? Mereka bilang, ya nizunayu. Saya nggak tahu kata ini halal apa tidak katanya. Mereka juga ternyata juga tidak tahu halal apa tidak. Padahal ayam itu. Dia bilang nggak tahu yang motong siapa katanya. Dia nggak berani menjamin. Padahal saya ingin melimpahkan kepada penjual itu dosanya kalau seandainya tidak halal. Maksud saya begitu. Tapi ternyata dia pun tidak berani gitu Ustaz. Jadi kondisi di Rusia memang kita tidak seperti di Islamabad, Pakistan, kula syai'in halal gitu kan, makan apa aja, makan pakora, makan chai, apa itu semuanya halal. Kalau di sini
minum susu pun belum tentu itu halal kalau di Rusia. Jadi akhirnya ya memang kita bertawakal kepada Allah. Akhirnya saya kalau di Kazan beda Ustadz. Kalau di Kazan Rusia itu ada produk-produk yang bermerek halal, dianya tulisannya halal. Biasanya saya dengan Bu Zahra dulu dengan Bu Zahra itu sering kita belanja dan cari yang ada tulisannya halal. Kalau di Moskow itu amat sangat sulit sekali kita mendapatkan tulisan-tulisan itu, walaupun ada, tapi di tempat yang tertentu. Mungkin tadi pertanyaan dari Mas Munadil yang berkaitan dengan hal tadi. Mungkin antum bisa menambahkan, Ustadz. Jadi moderator sekaligus bertanya, menambahkan antumnya. Mas moderator, sebentar. Ya, silakan Pak. Saya mau menanggapi mengenai yang barusan itu, mengenai makanan halal di Moskow. Saya kebetulan istri saya kalau belanja biasanya di Asan, itu biasanya ada daging-daging halal itu. Ayam, kadang-kadang kita ketemu juga saslik yang halal, daging-daging juga. Kemarin saya bersyukur ke Metro kemarin, itu mendapatkan buntut. Itu buntut halal, ada tulisan halal. Jadi ternyata banyak sebenarnya, termasuk di Kiev. Di Kiev itu juga kadang-kadang ada daging-daging halal juga tuh. Makasih. Oh iya, terima kasih Pak Ketua. Itu memang kondisi ditambahkan oleh Ketua ICMI kita tadi. Jadi bagaimana ada beberapa memang yang menjual produk halal di kota Moskow ini. Walaupun mayoritas adalah daging-daging yang tidak halal. Ya mungkin bagaimana Ustadz Muhajir atau mungkin nanti Ustadzah Indria bisa menambahkan. Jadi terkait dengan hal-hal yang kondisi kita ketika berhadapan dengan kondisi seperti ini. Silakan Ustadz Muhajir. Baik. Pernah ketika bulan puasa saya di Australia itu memang kita harus ekstra hati-hati, tapi di sana banyak makanan halal. Ketika saya di Amerika itu pun betul kata Mas Rohim, kita harus ekstra hati-hati. Walaupun roti itu kita harus lihat ingredientnya gitu kan. Ya jadi begini teman-teman semuanya, tadi dari Pak Fauzi ya udah ada masukan untuk menjaga kehalalannya. Memang kalau orang Islam, orang Indonesia bawa iman ke luar negeri yang notabene bukan negara muslim, yaitu kita harus benar-benar terjaga makanannya ya. Itu saya pikir teman-teman di Rusia nanti bisa lah ya. Yang saya sampaikan sebisa mungkin, sekuat mungkin kita cari makanan yang halal ya. Kepepet amat mah atuh udah aja nyeplok telur gitu kan ya. Yang penting kita terjaga perut kita dari hal-hal yang diharamkan. Wallahu a'lam. Selagi ada telur atau apa kita sikat aja itulah. Masya Allah. Pisang atau apa gitu. Wallahu a'lam. Ya, menjaga atau al-ihtiyat. Jadi kita menjaga untuk kemudian supaya apa yang kita makan ini halal. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz Muhajir. Pertanyaan, ini dalam kondisi negara yang abnormal seperti Rusia ini yang banyakkan siangnya dibandingkan dengan malamnya. Ya, jadi pertanyaannya, Ustadz katanya, mungkin bahasa ini karena cewek ini Ustadz katanya. Agak lembut ngomong ya Ustadz ya. Ustadz, bagaimana jika ada yang mengganti puasa di musim panas yang 18 jam ya diganti di musim dingin yang waktunya lebih pendek. Ini kayak trik-triknya ibu-ibu ini. Biasanya ibu-ibu karena memang tidak puasa di musim panas saat itu, musim panjang seperti ini, semi kasarnya, nanti diganti di musim dingin. Nah, itu bagaimana pertanyaannya? Silakan Ustadz, satu-satu dulu kali. Nanti kita baca yang Baik, saya lihat dulu Qur'annya ya, supaya nggak salah ya. Jadi begini, di dalam Al-Quran, di sini dikatakan ayyam ma'dudat, waktu-waktu, hari-hari yang tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit dalam perjalanan ganti di hari yang lain. Di situ ada kata ayyamin ukhar. Gantilah di hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain ini fikih masalahnya. Banyak pendapat. Tapi saya berusaha untuk
bukan untuk beristihad, karena di sini ada teman dari NU tadi, siapa itu? Mungkin beliau bisa membantu saya. Jadi begini, tadi kata Ustadz Rohim, di Rusia itu iklimnya abnormal, betul? Ah, begitu. Artinya, ketika kita meninggalkan puasa, ya, meninggalkan puasa, ya, ini kita meninggalkan puasa karena dua hal, sakit dan berjalanan. Kita nggak berbicara 18 jam ya, enggak. Nah, ketika kita sakit di Rusia, misalkan yang 18 jam sakit misalkan. Terus di situ dalam fa'idatun min ayamin ukhar dalam Al-Qur'an. Gantilah ya. Gantilah pada hari yang lain. Artinya pada hari yang lain itu kan tidak disebut musim panaskah, musim dinginkah, musim semikah, yang jelas ganti. Gitu. Tapi penggantinya itu memang benar-benar murni ingin mengganti. Jangan sampai by design. Maksudnya aku nggak kuat nih puasa di bulan ini 18 jam. Aku nggak puasa, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh artinya membatalkan puasa by design gitu kan, sengaja. Dan dia berniat mengganti di musim dingin yang relatif lebih pendek. Yang ingin saya sampaikan adalah Islam itu agama yang sangat memudahkan. Ketika kita berpuasa di Rusia karena sakit dan tidak bisa berpuasa di hari itu dan diganti di musim dingin, ya insya Allah niat tulus ikhlas, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi kalau misalkan ditunggu pada musim panas berikutnya, kalau musim panas berikutnya adalah pas puasa akan repot. Jadi untuk sementara karena saya belum baca kitab yang lainnya, saya memahami dari Al-Quran min ayamin ukhar. Hari-hari lain. Artinya boleh di musim panas, boleh di musim dingin, sekemampu kita. Tapi dengan catatan jangan by design. Kalau batal puasa by design, dia pun tidak pantas untuk mengqadha. Jadi puasa itu karena dua hal ditinggalkan. Karena perjalanan, karena sakit, dan hal-hal yang lain. Terima kasih. Silakan Pak Ketua, Pak Fauzi. Ya, terima kasih Ustadz. Ini mengingatkan saya, mungkin ini bisa jadi kajian dari teman-teman yang paham tentang agama nih. Ustadz Maulana, Ustadz Munadil, Ustadz Rohim, dan teman-teman yang lain. Sejak saya datang, itu pertanyaan di sini, warga Muslim di Rusia ini, warga Muslim Indonesia ini adalah pertanyaan, apakah kita harus puasa sampai 19 jam kebetulan waktu itu ya, 19,5 jam, atau kita bisa diperpendek? Diplomat Arab yang bertugas di Moskow itu mereka karena lebih dari 14 jam mereka menyesuaikan buka puasanya itu sesuai dengan Arab. Itu saya pernah disampaikan ada katanya dikutip hadis atau apa, mungkin nanti Ustadz Maulana bisa nambahkan. Saya sendiri kemarin baru saja mendengar tentang di TV mengenai imam masjid di Norway yang tidak kebetulan pada saat itu tidak ada bisa dikatakan tidak ada malamnya itu, sehingga ketika mereka puasa pada saat itu mereka berbukanya sesuai dengan Arab Saudi. Mungkin bisa teman-teman, mungkin Ustadz atau Ibu Indri atau teman-teman bisa berikan komen mengenai hal ini. Atau ini akan kita jadikan kajian ke depan. Terima kasih. Ya, bagus sekali Pak Ketua tadi menambahkan. Ya. Tapi kalaupun kita tangkap tadi dari yang diulas dari Ustadz Muhajir, intinya adalah adinu yusrun, ya. Agama itu mudah. Walakin la tu'asir, yassir wala tu'asir. Mudah tapi jangan dipermudah, jangan dipersulit, ya. Mudah jangan
dipersulit. Tapi juga jangan juga terlalu memudah-mudahkan. Jadi intinya itu memang. Tapi Baik. ya jadi intinya, silakan Ustadz Muhajir. Ya sedikit saja. Di ayat tentang Ramadan, di ayat 185 Allah menegaskan kembali, mengulangi lagi, ya, yaitu wa man kana marid aw ala safa'idatu min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kita ini dalam kemudahan, bukan mempersulit. Artinya teman-teman dari Rusia ya yang sakit atau perjalanan ketika tidak puasa bisa dikodo di musim dingin. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan kemudahan. Wallahu alam. Silakan kembali ke moderator. Ya, syukran Ustaz. Jadi memang benar, jadi ujungnya memang Allah ingin menginginkan kita adalah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala bikumul Yuridu usra. bikumul usra. Ya, jadi tidak mungkin tidak sulit intinya. Jadi memang kondisi negara Rusia ada bagian daripada negara yang abnormal atau negara yang tidak jelas waktunya. Musim panas biasanya lebih cenderung panjang dibandingkan dengan musim dingin. Kalau musim dingin itu lebih pendek. Jadi kalaupun puasa di musim dingin nanti insya Allah kita nanti suatu saat nanti nggak tahu generasi berikutnya kapan itu Desember nanti bisa puasa. Puasanya cuma berapa jam, 4 jam ya. Tapi kalau sekarang itu 18 lebih, 18 jam setengah lebih. Nanti bisa puncaknya 19 jam. Jadi luar biasa sekali nih teman-teman. Nah, dan kalaupun misalnya ada yang beristihad untuk kemudian seperti kata Pak Ketua tadi, Pak Fauzi mengatakan bahwasanya dia mengikuti fatwa di negaranya dan sebagainya, itu adalah istihad masing-masing. Lanjut ke kita pertanyaan Ustaz Muhajir ya. Jadi ada pertanyaan lagi ini. Sebentar. Silakan. Saya mau mendengar komentar dari Ustadz Maulana dulu bentar, kalau boleh. Ya, mohon izin ini. Ustaz Ami. Ini Maulana yang mana ya Ustaz? Ada dua. Ustaz Ami. Iya, sehingga ada dua. Mohon izin Abah ini Abah Muhajir ya ingin aja sih membantu memberikan perspektif yang lain. Jadi mungkin ini pernah juga di beberapa kali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Namun kita ini seringkali pertanyaan selalu dibawa kepada aspek ke fikih gitu ya. Coba kita arahkan ke aspek yang lain gitu. Kalau kita mengarah kepada aspek fikih, itu pasti akan banyak perdebatan-perdebatan karena akan ada mazhab-mazhab, ada konsep ini, konsep ini. Boleh jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua IJMI tadi itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga di tempat yang lain tidak bisa seperti itu. Namun coba kita membawa kepada perspektif yang lain gitu. Perspektif apa itu? Kalau saya sih lebih mengarahkan kalau untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman itu lebih mengarahkan kepada aspek yang lain ya. Contohnya seperti ini. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan dari Ustadz Muhajir bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu sudah ditentukan, yaitu sakit, perjalanan, dan kata pesan dari Ustadz Muhajir itu jangan dibuat-buat lah, intinya seperti itu. Namun yang perlu kita coba hitung-hitung bahwa kesempatan kita berpuasa di bulan Ramadan itu istimewa dibanding dengan berpuasa di tempat yang lain. Ibaratnya seperti kita analogi cerita, waktu kecil kita ada teman kita lagi jalan-jalan rekreasi sekolahan, kemudian dia cerita jalan-jalan di pantai, kita nggak ikut. Lalu dia bercerita, ingat nggak waktu kita jalan-jalan di pantai itu yang waktu, oh iya seru sekali, gembira sekali kita bercerita gitu. Tapi begitu yang tidak ikut jalan-jalan, dia tidak akan merasakan sesuatu yang lebih daripada ketika ada temannya yang jalan-jalan. Maksudnya apa? Maksud saya, ketika kita ada kesempatan luar biasa, subhanallah, bisa berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, sehingga mari kita memanfaatkan momen yang luar biasa ini untuk berpuasa. Namun dengan sekali lagi dengan ketentuan-ketentuan tadi itu. Sebab apa saya katakan? Contohnya seandainya saja misalnya kita sakit ya mungkin tidak ada orang yang menghendaki, maka memang kita diperkenankan untuk berpuasa mengganti di bulan yang lain. Namun pertanyaannya, apakah kita harus menunggu bulan musim dingin untuk menggantinya?
pertanyaannya adalah, ya kalau usia kita masih ada, kalau misalnya usia kita sudah tidak ada, kemudian kita belum membayar hutang kita, ya itu saya ingin membawa pada perspektif ya ke etik ya, maksudnya ke kesadaran kita untuk digali. Sehingga itu memang tidak ada yang melarang mau puasa di musim dingin yang lebih pendek atau apa gitu. Cuman kita selaku hamba Allah berpikir bahwa alangkah bahagianya ketika kita masih diberikan kesempatan umur, maka kita bisa melunaskan hutang kita gitu. Karena mengqadha adalah bagian daripada hutang. Saya ingin coba aja Ustaz mau izin untuk perspektif yang lain, karena kalau untuk masalah fikih itu akan banyak sekali perdebatan yang tidak usai. Terima kasih. Ya, siap. Mohon izin. Baik. Bisa saya masuk? Silakan Ustaz Muhajir, silakan tafadhol. Wah, makasih nih Pak Maulana nih, Ustaz Maulana. Jadi begini, memang kita harus mengedepankan akhlak daripada perbedaan mazhab. Artinya tadi ya, makanya saya tidak mau ini artinya. Tadi memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Maulana, ya. Itu keistimewaan Ramadan, ya. Jawaban yang saya berikan ini mengacu kepada pertanyaan, yaitu pada musim dingin, ya. Artinya ketika puasa Ramadan itu di musim panas dan selesai di musim panas dan dia ingin mengkodok, ini keistimewaan, ingin mengkodok langsung karena kita nggak tahu umur kita masih sampaikah ke musim dingin. Maka kenapa kita harus menunggu musim dingin? Hajar aja langsung udah di musim panas juga kita ganti. Kan lebih keren. Itu kalau mampu, ya. Karena apa? Itu tadi. Kalau misalkan di musim panas itu masih sakit, masih ini, ya ini. Artinya begini. Saya menangkap dari Mas Roem itu adalah kenapa juga kita harus menunggu qadha di musim dingin yang belum tentu kita sampai ke sana. Kalau kita mampu mengqadha pas berakhirnya Ramadan itu masih di musim panas, why not? Kita berpuasa qadha di musim panas. Nah, itu tadi. Maka kata-kata saya itu jangan sampai kata kita by design. Kalau boleh tahu setelah musim panas di Rusia musim apa? Setelah musim panas musim apa di Rusia? Musim gugur ya? Musim gugur itu. Itu. Artinya nggak usah nunggu musim dingin gitu. Kalau ada musim panas masih ada waktu ini kalau bisa gitu. Jadi itu saya sepakat dengan Mas Maulana. Gitu ya. Wallahu alam. Ya, luar biasa sekali, alhamdulillah ya. Tadi ada pembandingnya Ustadz Ami Maulana nih, memang beliau adalah ketua PCI NU di Rusia beliaunya. Jadi dalam perspektif lain intinya memang ya ada hal-hal yang memang tidak kemudian mempermudah agama kita intinya. Tapi kembali ke diskusi kita Ustadz Muhajir, tema kita hari ini adalah how to be health inside and fresh outside ya. Jadi bagaimana kita tetap sehat ya, sehat di dalam dan juga fresh. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi ini memang banyak mengarah kepada bagaimana hidup sehat dalam kondisi apapun. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustadz Muhajir dari Ahmad. Ya, beliau mau bertanya nih Ustadz, katanya, bolehkah kita beristirahat sendiri sesuai dengan pemahaman dan kondisi yang kita hadapi? Misalnya ketika kasus ayam atau daging atau makanan yang tidak kita tahu halal atau tidak, dan kita sulit mendapatkan yang halal, namun kita ambil hukum asal bahwa ayam itu halal. Nah itu Ustaz, jadi dia beristihad dalam dirinya, yastahidu bin ala nafsihi, ala goy, li nafsihi li goy ala syai'in. Bagaimana Ustaz? Silakan pertanyaan ini. Baik, ini lagi-lagi masalah fikih yang mungkin di sana ada perbedaan, ya begitu. Namun nanti kita tunggu dari Ustadz Maulana dari perspektif yang lain ya. Tapi kan begini, hukum dasar daripada kita makan
hewan sembelihan itu harus dengan asma Allah. Itu dulu deh. Itu dulu. Ya. Bagaimana dengan teman-teman yang berada di negara non-muslim mayoritasnya? Ya. Saya pikir begini. Ketika kita berijtihad, itu jadi kalau berijtihad ala nafsi, itu menurut saya ini UGD ini. Kalau menurut saya, kalau beristihad diri sendiri itu UGD, unit gawat darurat. Udah nomor choice gitu kan. Tapi selagi kita, semisalkan, masih bisa bergerak, dan kita pergi ke tukang ayam, kita punya bahasa, kita punya keyakinan, gitu kan. Apakah bisa kita mesan ayam dan kita sembelih sendiri, sehingga kita terjamin kehalalannya, atau kita berusaha mencari, tadi kata Pak Fauzi itu kan, ada bacer-bacer yang muslim gitu kan, nah gitu. Begitu. Nah, kalau semuanya itu ditempuh tidak bisa dan tidak bisa, maka kita berserah diri kepada Allah, maka ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat, kedaruratan itu akhirnya menghalalkan hal-hal yang mahzurat, yang tanda petik ya diharamkan dalam arti tidak disembelih itu. Berdasar seperti itu. Artinya sekali lagi ijtihad itu UGD, unit gawat darurat. Suatu ketika Muaz bin Jabal, mohon koreksi Ustaz Maulana. Muaz bin Jabal itu dipanggil oleh Rasulullah. Ya Muaz, bima taqdi? Hei Muaz, bagaimana engkau mengambil hukum? Apa kata Muaz? Aqdi bi kitabillah. Aku mengambil hukum, aku mengambil hukum dari kitab Allah, dari Al-Qur'an. Apa kata Rasulullah? Wa in lam tajid fi kitabillah. Kalau engkau tidak menemukan dalam Al-Qur'an, dalam kitab Allah, fa kaifa taqdi? Bagaimana engkau mengambil hukum? Aqdi bi sunnati rasulihi. Aku akan mengambil hukum berdasarkan sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir, fa illam tajid fi kitabillah wa fi sunnati rasulih fa bima taqdi? Kalau engkau enggak menemukan di Al-Qur'an, enggak ada, di sunnah Rasul enggak ada, fa bima taqdi? Bagaimana engkau ini akan beristihad? Apa kata Muaz bin Jabal? Aqdi bi ra'yi wala alu. Aku beristihad dengan aku mengambil hukum, tanda kurung beristihad dengan pikiranku, wala alu, tapi aku tidak serampangan dan aku tidak asal-asalan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kondisi teman-teman di Eropa sana ingin makan ayam, ke sana sudah, yang penting udah ada usaha. Udah ada usaha, cari bacer-bacer yang saya pikir insya Allah ada gitu kan. Dulu ketika kita pernah di negara itu pun ternyata ada orang-orang Pakistan, orang-orang India Muslim gitu yang menjual. Kalau itu semua tidak ada, kita tawakuf kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Bahkan ketika kita makan ayam yang ketika kita ini nggak ada makanan lain, maka tambahkan doanya itu, yaitu Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un. Apa Ustaz Maulana gitu ya? Bismillah la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Udah bismillah. Bismillah. Kenapa? Nah, itu tadi dalam perspektif lain kata Ustaz Maulana. Ya, tadi yang tadi perspektif lain. Pokoknya tadi sang penanya, bolehkah kita beristihad sendiri? Istihad itu sekali lagi UGD. Unit gawat darurat. Itu udah pintu terakhir. Itu udah pintu terakhir. Selagi masih ada usaha kita mendapatkan ayam halal, seize the days. Kejar itu. Nah, gitu. Allah. Bukan seize day. Catch it gitu kan. Tangkap itu ayam itu. Wallahu a'lam. Silakan kembali. Luar biasa Ustadz Muhadjir. Memang beliau ini sudah berpengalaman sekali ya. Sudah pernah di Amerika. Jika Ustadz ya jadi dai ambasador, jadi tahu bagaimana kondisi ketika berhadapan dalam komunitas yang dalam kondisi di komunitas yang mayoritas bukan Muslim. Ya, termasuk seperti kita yang ada di Rusia ini. Intinya adalah beristihad untuk diri sendiri itu adalah UGD.
al masakot tubihul mahzurat gitu Ustaz ya. Kesulitan itu membolehkan. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ad-darurat, ya darurat kan masakot. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Apa Ustaz? Itu terlalu lama saya baca. Belajar konstitusi akhirnya yang pikir-pikir lupa di saat apa Ustaz. Jadi saya kembali ulang lagi. Jadi dalam kondisi darurat, maka membolehkan sesuatu yang sulit. Ad-daruratu tubihul mahzurat, gitu ya. Ada pertanyaan lagi berikutnya Ustadz. Dari Kazan, Rusia ini Ustadz. Dari saudara kita Refli Setiawan bertanya, Assalamualaikum Ustadz Muhajir, izin bertanya, apakah batal puasa kita apabila tangan kita berdarah? Ya, tapi hatinya nggak berdarah nih kayaknya. Tidak sengaja terkena pisau ketika masak di sore hari. Luka tersebut sudah berhenti darahnya, kemudian beberapa jam berikutnya luka tersebut mengeluarkan darah lagi. Mohon pencerahannya. Tafadhol Ustaz. Insya Allah nggak batal ya. Sepanjang sepengetahuan saya, sejak saya belajar dari madrasah sampai saat ini, saya tidak melihat itu yang membatalkan. Sesuatu yang membatalkan itu yang masuk lewat rongga mulut. Nah itu saja sederhana. Nggak batal, silakan ya. Asal hatinya jangan berdarah, Ci. Nah, jadi tidak batal jawabannya Mas Refli, asal hatinya yang tidak berdarah ujungnya. Tapi tanda kutip tadi Ustaz ya, tidak terlalu serius yang terakhir intinya. Karena darahnya kalau hatinya berdarah ya susah itu, karena ya berarti semuanya rusak semuanya. Oke, silakan teman-teman semuanya. Ya, silakan. Itu sepanjang sepengetahuan saya ya. Mungkin Pak Maulana bisa menambahkan lah. Silakan Ustadz Ami Maulana, mungkin dalam perspektif NU-nya. Boten Pak, boten. Campun. Itu pun. Atur sangat. Apa ya? Amit. Silakan mungkin Pak Ketua Pak Fauzi yang sedang jalan-jalan di GUM Moskow. Silakan ada tanggapan Pak Ketua Fauzi. Silakan yang lain dulu lah, kalau ada. Iya. Ini ketua kita memang sedang jalan-jalan di GUM. Backgroundnya GUM ya, mall. Itu Rusia, Bu Indria suka shopping di sana biasanya. Mungkin Ustazah Indria, kalau mau menambahkan silakan Ustazah Indria. Atau mungkin silakan. Bu Indria juga termasuk, walaupun beliau adalah ya termasuk yang suka berpetualang, pernah ke Moskow, pernah ke Kazan, pernah ke belahan dunia lainnya termasuk di Amerika, bisa mungkin menambahkan pengalaman beliaunya ketika berhadapan dalam kondisi di negara-negara yang abnormal seperti di Rusia. Silakan Ustazah Indria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sama saja ya, seperti yang disampaikan Ustaz Muhajir. Waktu itu pengalaman saya tuh di Amerika tahun 98, tinggal di sana setahun. Kebetulan karena memang di East Coast, di Philadelphia, jadi banyak kosher yang halal. Dan kalau misalkan memang nggak kita dapatkan, kita beli dagingnya malah di orang Yahudi. Jadi waktu itu lebih mudah untuk bisa dapetin makanan-makanan halal sih, alhamdulillahnya. Jadi banyak daging yang bisa dibeli, tidak beli di supermarket, tapi di supermarket khusus ya di paling dekatnya itu ya ke orang Yahudi lah. Kalau misalkan memang kepaksa harus beli daging atau beli ayam ya ke orang Yahudi, atau kita lebih seringnya sih makan ikan ya waktu itu. Cuman kalau misalkan pas lagi berpuasa ke Rusia kan memang belum pernah ya. Jadi pas ke Rusia memang pas di hari-hari yang bukan puasa. Tapi itu pun ketika kita jajan, kalau di Dagestan dan Kazan kan memang banyaknya halal ya, jadi nggak ada masalah. Tapi ketika waktu kemarin di Rusia, kita 3 hari selama di Rusia, makannya jadi di GUM terus tuh, ada restoran di mall itu di GUM yang restoran orang Timur Tengah ya. Akhirnya kita jadi makannya di situ terus, walaupun agak mahal, jadi kita ngirit-ngirit ya, soalnya di tempat lain kita nggak tahu mau makan di mana gitu. Dan selain di situ, kalau di Moskow, saya juga nggak berani, paling ke McD, itu pun mungkin ikan ya, tapi nanya-nanya dulu sama Ustadz. Waktu itu kebetulan sama Ustadz, sama rektor
salah satu universitas di Indonesia itu, Mukuro, beliau juga ustadz, jadi katanya udah deh bismillah daripada kita nggak makan, makannya jadi McDonald yang ikan ya itu. Tapi tadi berdoa itu tadi yang kata tadi Ustaz Muhajir. Gitu. Saya kalau boleh tambahkan sedikit. Saya termasuk bersyukur di Moskow ini karena mendapatkan makanan halal itu banyak sekali. Di mall-mall, di mall-mall, kemudian di supermarket itu banyak, itu ada warung-warung yang membuat menyatakan bahwa makanannya halal. Jadi di supermarket, kemudian di mall-mall besar itu biasanya ada itu. Di food court-nya ada restoran-restoran yang halal. Dan itu tidak mahal, bukan restoran, maksudnya di kedai-kedai yang enak, bagus dan tidak mahal. Relatif tidak mahal. Banyak sekali di Moskow ini. Mungkin karena saya sering jalan-jalan ke mall kali ya. Terima kasih. Pak Ketua emang luar biasa beliaunya, ya sekarang aja masih jalan di mall di GUM. Ya ini ada termasuk es krim ya, es krim di GUM itu enak sekali. Iya, Ustazah Indria memang suka termasuk yang hafal jalan-jalan mall. Termasuk Bu Zahro tuh biasanya memang niat ke Rusia juga untuk jalan-jalan katanya ke mall. Tapi sampai sekarang saya belum sempat nemeni beliau lagi. Ini ada tambahan dari Yakin tentang terkait makan halal, dia bilang, saya tinggal di Oblas, belanja di toko yang tidak sebesar Asan, katanya masih bisa ketemu daging halal. Ya alhamdulillah. Tapi kalau saya, walaupun sudah jelas dianya dagingnya ada ayam, masih kadang-kadang masih ragu, ini halal tidak? Karena memang kategori halal itu tidak cuma zatnya yang halal, tetapi juga siapa yang memotongnya. Yang lebih aman memang telur, yang kata Ustadz Muhajir tadi, makan telur pasti halal. Ada pertanyaan lagi berikutnya dari Ahmad, Ustadz Muhajir, ini ada pertanyaan. Bagaimana memahami keadilan Allah ketika kita mendapati waktu berpuasa berbeda-beda di berbagai belahan dunia? Misalnya di Rusia sekarang 18 sampai 19 jam, sementara di Indonesia hanya 8 sampai 9 jam. Dalam prinsip awam seperti terlihat tidak adil katanya. Ya. Nah, ini silakan Ustadz. Saya silakan kepada antum untuk menjawabnya. Tafadhal. Wah, ini pertanyaan yang filosofis nih. Justru memahami keadilan Allah itu karena keperbedaan waktu itu. Kebayang kalau semuanya sama. Ini Allah udah maha adil. Rusia 18 jam karena kadar Rusia di situ. Indonesia berapa jam? Berapa jam Indonesia ya? Berapa? Indonesia berapa? 7 jam ya? Berapa? Enggak, Indonesia 14 jam. Oh iya, Indonesia 14 jam. Terima kasih. Artinya apa? Di sini kemahadilan Allah. Di situ. Jadi keadilan itu bukan berarti di sini 14, rumahnya 14. Cuma 19. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ketika kita, jadi begini. Nah, gini. Ada dua hal. Mohon maaf, ini bukan menceramahi. Saya pelan-pelan nih berbicara, ini harus hati-hati. Kita akan bertemu dengan kemahaadilan Allah, kemahahebatan Allah dalam hidup kita dengan syarat dua. Satu, yakin. Yakin bahwa apa yang Allah perintahkan pasti benar. Dua, patuh. Apa itu patuh? Lakukan apa yang Allah minta tanpa ada pertimbangan, logika, rasio, atau apapun. Kenapa demikian? Karena keimanan itu yang bermain adalah hati dan keimanan. Maka dengan demikian, kita akan bertemu dengan kemahahebatan Allah. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam ketika menerima perintah, wasna'il fulka bi'ayunina, buat perahu, di mana? Di atas bukit. Artinya apa? Ini nggak masuk rasional. Nggak masuk logika. Kalau misalkan membuat perahu itu harus di sekitar pantai. Tapi Nabi Nuh apa? Yakin. Ini adalah perintah Allah. Nomor kedua, patuh. Dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi?
apa yang terjadi? Maka kemahahebatan Allah, kemahaadilan Allah dirasakan dalam hidup Nabi Nuh dalam hal ini. Nomor kedua, ketika ibunda Nabi Musa, ibunda Nabi Musa menerima perintah Allah untuk membuang bayinya ke sungai. Ini kan ibu mana yang mau menjalankan membuang anaknya ke sungai? Tapi karena yakin, maka dia buang. Dan patuh, dibuang. Akhirnya ketemu dengan Nabi Musa. Nomor ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah. Secara logika, secara batin, ini bertentangan. Apa? Ya bunayya ini ra'aitu filman ani azbahuka. Apa perintahnya? Sembelih anakmu, wahai Ibrahim. Ini tidak masuk logika, ini tidak masuk ke dalam hati nurani. Tapi dikarenakan yakin. Ini perintah Allah. Dan kedua, patuh, jalankan. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim memiliki putra. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi begitu jawaban saya. Jadi memahami keadilan Allah Terhenti ya? Sinyal kali putus. Oh, Terhenti ya. Harus Kirain di-refresh Facebook. tuh. Oh ya, Ustadz Muhajirnya sepertinya Ustadz Muhajir sedang gangguan. Mungkin kita sambil menunggu Ustadz Muhajir, kita persilakan kepada Mbak Zahro yang ada di UFA sharing pengalamannya bagaimana berpuasa di UFA. Silakan, nanti Bu Zahra nanti di Kazan. Sambil menunggu Ustadz Muhajir. Tafadhol, Bu Zahra. Mana? Ya, Mas Rahim. Udah tuh Mas Rohim. Pak Muhajir udah. Mas Rahim. Silakan Pak Ustadz Muhajir, tadi ada gangguan seperti antum ya. Silakan, tafadhol. Jadi memahami keadilan Allah adalah dengan dua hal. Yakin dan patuh. Yakin perintah Allah pasti benar. Patuh, jalankan. Ketika kita menjalankan puasa di Rusia 19 jam, sementara di Indonesia 14 jam, maka yakin ini adalah ketentuan Allah, patuh, jalankan. Ini memahami keadilan Allah. Karena apa? Yakin dan patuh adalah cara kita untuk bertemu dengan keadilan Allah, kebesaran Allah, kemahebatan Allah dalam hidup kita. Contoh, Nabi Nuh diperintahkan untuk bikin kapal di atas bukit. Ini tidak logis. Logikanya, harusnya bikin perahu itu di pinggir pantai. Tapi Nabi Nuh apa? Yakin. Ini perintah Allah dan patuh. Laksanakan. Akhirnya ketemu dengan kebesaran Allah. Nabi Ibrahim menerima perintah Allah. Yakin ini perintah Allah benar, yaitu menyembelih anaknya. Dan patuh. Falamma tallahu wa sallama lil jabin, dan ketika mau disembelih, Nabi Ibrahim bertemu dengan kebesaran Allah. Yaitu apa? Diganti itu Nabi Ismail dengan domba. Ibunda Nabi Musa menerima perintah Allah untuk melemparkan bayinya ke sungai. Ini tidak logis. Tapi dikarenakan yakin perintah Allah pasti benar dan patuh dilemparkan, maka bertemulah dengan kebesaran Allah. Singkatnya, untuk memahami keadilan Allah dengan dua hal. Yakin perintah Allah itu benar dan tidak akan pernah salah, patuh, laksanakan saja apapun resikonya. Wallahu a'lam. Silakan kembali kepada Mas Rohim. Masya Allah. Jadi intinya adalah kalau kita simpulkan, memang kita harus berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah mengatakan, ana inda zonni abdi. Jadi saya dalam pandangan umatku. Dan itulah kelebihan daripada umat Muhammad SAW. Jadi kita intinya adalah meyakini bahwasanya sebagaimana kata Ustaz Muhajir tadi, meyakini apa yang telah diperintahkan Allah
itu adalah benar dan baik, dan memang kita patut meyakini juga bahwasannya memang perintah puasa yang memang tidak sama antara Indonesia dengan di Rusia atau negara-negara abnormal lainnya, itu ada sebuah bentuk keadilan Allah. Dan kita, alhamdulillah, hidup kita di Rusia, dan kita mendapatkan Ramadan dalam suasana yang spesial karena kita puasanya 18 jam lebih. Yaitu, mungkin bisa ada yang menambahkan supaya Parian Ustadz Muhajir yang kita dengarkan dari Ustazah Zahro yang ada di UFA, beliau dosen dari UIK Bogor juga. Coba silakan Mbak Zahro, silakan. Terdengar? Karena memang UFA jauh dari Moskow, 2 jam, beda waktu 2 jam. Jadi sekarang sudah... Sinyal kadang kurang bagus juga nih Pak Rohim. Ya, silakan. Kelihatan. Bagus, silakan. Oke, suara ya. Oke. Ini udah mepet di jendela nih biar sinyal bagus. Baik, untuk pengalaman puasa di UFA sebetulnya tidak jauh beda ketika masih di Kazan gitu. Kebetulan perkenalkan saya Zahrotun Nikmah. Saya tahun lalu itu tinggal bersama juga dengan Pak Rohim dan Bu Zahra gitu kan. Tidak jauh beda, hanya saja di sini memang waktunya lebih cepat 2 jam daripada Kazan. Nah, sama juga dengan Moskow gitu. Jadi kalau di Indonesia kita beda waktunya hanya 2 jam. Kalau di Moskow kan 4 jam dengan Indonesia. Menurut pengalaman saya, kalau memang puasa, memang saya tidak pernah melihat apakah itu musim dingin atau musim panas gitu. Sebenarnya tadi pertanyaan saya itu yang 18 jam yang pertama gitu, karena pengalaman dulu anak-anak S1 itu banyak yang sharing saya gitu, Bu, saya sih kalau puasa saya ganti aja di musim panas gitu, supaya pendek gitu. Kan sama juga Bu, sebetulnya yang penting niatnya gitu. Makanya saya memastikan pertanyaan tadi gitu. Ini sebetulnya pakai hukum apa nih gitu mereka gitu. Kalau saya pribadi sebetulnya dimanapun kita puasa, selagi kita kuat dan sehat, dan bahkan bisa melaksanakan puasa sunnahnya, ya bisa saja gitu dilakukan gitu. Nah, kalau untuk makanan, alhamdulillah untuk Bashkortostan itu sama dengan Kazan, karena dia adalah Muslim terbesar kedua di Kazan setelah Kazan itu. Jadi memang di sini banyak juga gitu daging-daging yang berlabel halal, makanannya halal, dan bahkan misalnya ada makanan yang dari Asia, misalnya dari Vietnam, itu juga berlabel halal gitu. Jadi kami di sini alhamdulillah tidak diberikan kesulitan untuk mendapatkan makanan yang halal, dan kami juga melaksanakan puasa. Bahkan ini alhamdulillah saya bawa kerucil juga nih yang kelas 6 SD dan kelas 1 SMA, itu mereka pertama kali juga puasa yang 18 jam lebih di sini, dan saya selalu support mereka bahwa mereka pasti bisa, dan alhamdulillah mereka juga sampai saat ini masih berpuasa full atau penuh 18 jam setengah. Dan memang agak beratnya adalah menyesuaikan ketika waktu tarawih. Waktu tarawih di sini jam Isya itu jam 11.15 menit. Jadi setelah itu langsung tarawih, dan setelah tarawih itu udah jam 12 malam. Nah, tetapi mereka minta kita melaksanakan sahur sesuai dengan jamnya. Biasanya kami tidur hanya 1 jam setengah, setelah itu bangun sahur, menunggu sholat subuh, setelah itu masih bisa. Khawatir kalau setelah subuh setelah sahur tidur lagi kan takut bablas sholat subuhnya. Jadi memang saya sendiri di sini statusnya sebagai pelajar plus sekaligus sebagai ibu juga harus memberikan contoh kepada anak-anak dan memberikan support. Seberat apapun ini adalah pengalaman hidup yang berharga, jadi supaya mereka juga tough dimanapun mereka berada ketika menjalankan ibadah puasa, karena itu merupakan suatu kewajiban umat Islam dimanapun kita berada. Amin, itu saja barangkali sharing dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin nama saya nggak muncul karena saya pakai nomor yang beda nih, nomor Yota dan pakai tab gitu, karena laptopnya bermasalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Bu Zahra, ya beliau ada dosen di Wika Bogor sama seperti Ustadz Muhajir dan Bu Indria. Ya, dan alhamdulillah kelihatan muncul di bagaimana kondisi UFA sehat, karena memang wajib untuk aktif. Kadang-kadang nggak aktif di grup juga kan bahaya nih dalam kondisi COVID begini. Kita karena memang tidak berbentuk pertanyaan, tapi kita bikin menyapa aja dulu ya. Nanti Ustadz Muhajir biar melihat bagaimana kondisi teman-teman di Rusia. Kita sapa coba Bu Zahara yang ada di Kazan. Bu Zahara, bagaimana kondisi puasa abnormalnya? Kalau tadi dikatakan oleh Bu Zahra kalau UFA sebagai wilayah Muslim dan itu tidak menjadi kendala untuk kemudian mencari makanan halal. Silakan Bu Zahra, videonya dilihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Maaf tadi saya terlambat karena saya ada kelas di Jakarta. Jadi tadi terlambat bergabungnya. Ya, terima kasih Ustadz Muhajir dan Pak Indria, Bu Indria tadi telah walaupun mungkin tadi tidak mengikuti dari awal, tapi di akhir-akhir tadi saya bisa menangkap tausiahnya tadi ya. Jadi saya di Kazan sama dengan Bu Zahra dulu sama Pak Rohim juga yang sedang mengambil program S3 pendidikan. Dan alhamdulillah di Kazan ini kebanyakan Muslim ya, mungkin beda dari kota-kota yang lainnya gitu ya. Di sini di lingkungan saya ini alhamdulillah juga tidak susah untuk mencari makanan halal gitu. Jadi di sekitar asrama itu ada beberapa magazin gitu yang memang khusus ada tempat menyediakan ayam halal gitu ya, daging halal, sosis halal dan sebagainya begitu ya. Jadi mungkin alhamdulillahnya tidak susah lah seperti kota-kota yang lainnya gitu ya. Di Kazan juga waktunya sama puasa sekitar 18 sama 19 jam ya. Yang sahurnya itu jam 2 kurang 10 mungkin ya. Dan buka puasa itu jam 7.15 menit. Biasanya ketika sebelumnya ya, tahun-tahun lalu kita puasa, kadang adik-adik ini yang ada S1 itu suka berbuka puasa di masjid. Karena dari asrama itu mungkin sekitar 100 meter ya masjid. Jadi mereka suka melakukan puasa bersama di situ. Setelah itu mereka lanjut ke sholat taraweh. Dan ada juga beberapa adik-adik itu yang suka baca Al-Quran ya. Tapi dengan keadaan sekarang mungkin tidak bisa ya, sudah masing-masing berjamaah, sudah masing-masing melakukan sholat taraweh di rumah, di asrama, dan kita juga tidak dibenarkan keluar kecuali hanya 100 meter dari asrama, ya. Itu pun hanya boleh membeli kebutuhan gitu ya, sedangkan mau keperluan-keperluan lain tidak dibenarkan gitu. Kenapa? Karena ada polisi setiap saat berjaga-jaga gitu ya, berjaga-jaga baik di siang hari ataupun di malam harinya. Dan kita selalu kalau tidak memakai masker itu kita akan dikenai denda. Denda itu sekitar 3.000 rubel gitu. Ya, jadi memang mahasiswa sangat takut lah gitu kalau keluar itu, kalau memang kok nggak urgent banget mereka tidak akan keluar gitu ya. Dan alhamdulillah juga udah sebulan kebelakangan ini asrama juga memberikan bantuan kepada setiap mahasiswa yang berada di asrama yang mungkin untuk mengantisipasi tidak keluar gitu ya dari asrama gitu ya. Jadi memberikan setiap minggunya dengar kabarnya selama sebulan begitu ya. Jadi kebutuhan alhamdulillah tercukupi lah begitu ya. Dan baru seminggu yang lalu juga diumumkan di asrama itu sudah dibuka salon gunting rambut. Mungkin yang bagi laki-laki udah sebulan lebih tidak mau sudah gondrong rambutnya gitu ya.
Jadi asrama sudah membuka di kawasan asrama itu potong rambut dan salon mungkin bagi perempuan, dan sudah ada tambahan satu lagi kantin, tempat untuk menjual makanan, ya, menjual makanan baik yang matang maupun yang tidak gitu, bisa dibawa pulang ke asrama seperti itu gitu ya. Jadi ya saya bersyukur mungkin dari dari teman-teman yang lain yang tinggal selain Kazan mungkin agak lebih aman lah dari segi makanan juga ya, dari segi kampus juga sangat peduli sekali kepada kita mahasiswa, apalagi yang asing ya. Selalu dipantau, selalu datang ke kamar menanyain apakah sehat, apakah tidak, seperti itu ya. Alhamdulillah sih, begitu ya. Jadi mungkin itu saja Pak Rohim, pengalaman mungkin saya kedua kalinya ya merasakan puasa di Kazan gitu ya. Dan sebelumnya mungkin saya tidak ya, tapi adik-adik yang S1 itu hampir setiap hari selama 30 hari itu roadshow ke setiap masjid untuk berbuka puasa gitu ya. Jadi mereka nih ganti-gantian gitu ya. Hari ini ke masjid ini, hari selanjutnya ke masjid ini gitu. Kenapa? Karena mereka ini menyediakan buka puasa yang sangat berlimpah gitu ya, luar biasa sekali seperti itu ya. Baik perempuan ataupun laki-laki gitu ya. Jadi mereka welcome banget gitu kalau ada mahasiswa yang ikut nimbrung untuk berpuasa gitu ya. Dan satu lagi mungkin yang paling apa ya, yang sebelumnya saya sangat mengagumi itu pemerintah Tatarsan setiap tahunnya sekali melakukan seluruh muslim yang ada di Kazan itu untuk bersama-sama berbuka puasa di stadion ya, yang mungkin ada 10 ribuan kali ya atau 8 ribuan gitu ya, buka puasa bersama gitu. Dan itu sangat melimpah sekali. Dan itu katanya setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah Tatarsan ya, karena saat mungkin karena muslimnya yang lebih banyak gitu ya. Dan saya melihat ada juga yang mungkin yang bukan non muslim yang ikut nimbrung gitu ya, ikut nimbrung untuk untuk berbuka puasa bersama gitu. Saya menanyakan katanya itu hal-hal yang biasa gitu. Kenapa? Karena di sini juga ada pun yang muslim tetapi yang tidak muslim tapi suka bergabung kalau ada kegiatan keagamaan gitu ya. Ya mungkin orang tuanya muslim tapi dianya udah muslim tapi tidak menjalankan gitu. Tapi ketika ada acara buka puasa bersama dan sebagainya, walaupun di masjid katanya mereka suka nimbrung begitu ya. Ya mungkin itu saja Pak Rohim, suasana puasa dari Kazan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zahara ya yang berada di Kazan. Memang tadi unik ini Ustadz Muhajir dan teman-teman semuanya, kalau di Kazan itu ada tradisi buka puasa bersama. Jadi teman-teman mahasiswa S1 nih, Refli ini yang ada di Kazan, ya biasanya mereka tuh cari bukaan gratis. Jadi putar sana, makannya apa, sambil merasakan suasana di masjid-masjid yang ada di Kazan. Dan kalau di Kazan tuh alhamdulillahnya banyak sekali masjid. Berapa meter ada masjid. Kalau di Moskow susah sekali kita untuk cari masjid. Maka saya mungkin dikatakan oleh Bu Zahara tuh orang yang nggak bersyukur kan. Dulu saya harusnya di Kazan, tapi saya malah milih di Moskow. Tapi ada juga kelebihan-kelebihan di Moskow. Nanti kita coba dengarkan tanggapan dari mantan ketua Permira, yaitu dan penulis buku Memeluk Beruang Merah, yaitu Ade Irma Elvira. Silakan, bagaimana kondisi puasa di Moskow? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau meralat sedikit, bukan memeluk tetapi merangkul bukunya. Nama judul bukunya itu Merangkul Beruang Merah. Jadi tuh di dalam buku itu menceritakan tentang kisah saya, bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Rusia sampai dengan kehidupan di sini, terus juga masyarakat Muslim di Rusia, bagaimana kita berpuasa di sini, semua pengalaman-pengalaman saya di sini sampai dengan bagaimana belajar di Rusia gitu. Nah, menyinggung dengan pembicaraan kita, jadi hampir sama juga dengan yang ada di buku saya juga gitu. Jadi dulu saya punya pengalaman karena saya di sini jurusannya lingkungan, jadi saya harus ke hutan atau ke lahan penelitian, dan itu dia sepanjang tahun. Jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
baik itu musim dingin maupun musim panas. Nah, pengalaman yang paling ekstrim itu ketika musim dingin dan musim panas. Kenapa? Pada saat musim panas, waktu itu kita lagi Ramadan. Kalau sekarang kan Ramadannya di musim semi ya, kalau dulu itu di musim panas. Jadi kalau misalnya di musim panas tuh hampir yang pernah saya jalani sempat 20 jam apa 21 jam seperti itu. 21 jam kalau saya tidak salah. 21 jam gitu deh kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu saya mengalami. Jadi puasa di sini sahurnya jam 1 lewat sudah azan, kemudian berbukanya tuh jam 11 malam. Jadi kita tuh nggak bisa tidur, jadi kayak kita kayak kita balap-balapan antara buka dan sahur gitu. Jadi mungkin siapin makan buka, habis itu nunggu beberapa menit, makan lagi sampai dengan subuh gitu. Nah, terus jam 9 pagi itu saya harus ke hutan. Kalau misalnya ke hutan itu bisa sampai dengan ada yang jam 5, ada yang jam 9 malam. Kalau yang jam 9 malam, saya jujur saya nggak puasa karena itu memang saya nggak kuat. Dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 12 jam saya di hutan. Mengitari hutan itu dengan berjalan kaki itu memang Masya Allah saya nggak puasa. Tapi saya ganti di hari yang lain. Tapi yang kalau misalnya jam 9 sampai dengan jam 5 sore saya di hutan, pulang dari hutan saya tidur. Saya udah nggak mau tahu lagi lingkungan sekitar saya kayak gimana, saya udah nggak mau tahu, saya tidur. Setelah itu jam 10 saya baru kebangun, saya siapin bukaan, jam 11 baru buka gitu. Jadi seperti itulah rutinitasnya. Dan saya lihat di sini banyak hikmah yang saya ambil selama bulan Ramadan di Rusia. Pertama, kedekatan kita sama Allah itu tiada batas. Jadi orang bilang itu Allah tuh dekat. Memang benar. Allah itu bagi saya tuh bukan di hati, tapi di helaian nafas saya. Disitulah Allah. Jadi setiap kita bernafas Allah, itulah. Kenapa saya waktu itu pernah pengalaman juga, Allah itu dekat ketika waktu pada saat itu saya di hutan di musim dingin. Bayangin saya tidur itu hanya menggunakan, saya tidur itu dengan menggunakan selimut 3 lapis, selimut yang tebal ya, 3 lapis, baju 5 lapis, pakai kaos kaki 5 lapis, terus pakai jilbabnya berapa lapis ya, saya lupa. Dan itu masih menggigil, tidur dalam waktu 1 jam aja saya nggak bisa gitu. Terus juga ke dalam hutan dengan salju masih sepinggang saljunya itu gitu. Terus di situ saya bilang sama Allah, saya tuh udah nggak kuat, terus saya bilang, ya Allah, putarkanlah hati teman-teman aku udah nggak kuat, daripada aku mati di sini, aku bantu aku ya Allah, aku pengen pulang, aku pengen balik ke Daca tuh rumah. Dan seketika tuh yang di perkiraan cuaca itu tidak ada salju, tiba-tiba Allah turunkan salju sederas-derasnya, akhirnya kita balik gitu. Jadi memang Allah tuh sangat dekat gitu. Hikmahnya itu satu tuh kita lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, amal ibadah kita tuh semakin panjang karena puasa kita yang di Indonesia 13 sampai dengan 14 jam menjadi lebih panjang ke 21 jam gitu. Jadi kita ladang ibadah kita, ladang amal kita tuh jauh lebih banyak gitu. Dan yang ketiga yang saya tahu ya, kalau misalnya kita ibadah puasa itu kan yang nantinya akan kembali sama Allah kan. Nanti kan itu yang akan dinilai sama Allah, yang akan dihitung sama Allah. Nah, itulah yang nantinya akan membantu kita di akhirat nanti gitu. Yang saya lihat sih hikmahnya di situ. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bang Raffi. Terima kasih Ade Elvira atas tanggapannya yang berkenaan dengan puasa di Moskow. Kita sampai nanti jam 14, Ustadz Muhajir mungkin nanti bisa buka puasa kalau misalnya sudah masuk, tapi kalau belum, ya masih teman kita. Masih ada satu pertanyaan Ustadz Muhajir di sini, dari Panca Surkani. Dia bertanya, saya ingin bertanya kepada Ustadz, katanya, apa yang harus kita katakan kepada non-muslim yang bertanya, kenapa sih kalian menyiksa diri dengan berpuasa seperti ini? Gitu. Nah, ini kalau bahasa saya nih, ala logat Palembangnya. Kenapa sih kalian menyiksa diri dengan berpuasa seperti ini? Nah, itu pertanyaan Ustadz. Silakan Ustadz Muhajir menanggapinya sebelum nanti kitanya berakhir sampai jam 2 nanti. Di mute, Pak. Ustadz. Bentar. Di mute. Kok di mute? Udah masuk belum?
Sudah. Nah, jawabannya gini. Ini dalam Al-Quran dikatakan, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau orang-orang jahil, nggak tahu Islam, nggak tahu keimanan, dia ngomong, dia komen, dia nyinyir, qalu salama. Udah, jadi jawab, oh udah gitu. Artinya apa? Ini logat Betawi mau Sunda ya. Jadi ketika ada orang seperti non muslim bertanya, kenapa kalian menyiksa diri dengan berpuasa? Jawab aja sejawabnya, oh udah. Jangan la kalam wala salam. Kalau kita terangkan malah memperuncing, ya udah senyum aja. Kalau nggak gini, you want to know, kamu ingin tahu bagaimana berpuasa? Come to my house, learn about Islam. I will show you how beautiful Islam is. How good fasting is for your health. Gitu aja. Pilih sekali lagi kepada Panca Saukani. Kalau ada yang nanya gitu, jawabannya pertama senyum. Kedua, jawabannya gini, ente datang deh ke rumah ane. Ane kasih tahu ajaran Islam. Ane akan kasih tahu betapa dahsyatnya puasa gitu. Ustaz Muhajir, mohon Ya, maaf. siap. Mohon maaf. Yang Siap. nanya ke Mas Panca itu mungkin istrinya yang di rumah. Orang Rusia. Oh, gitu. Siap. Ustadz, boleh tambahin Ustadz sedikit? Boleh. Jadi itu pernah pengalaman teman saya, waktu pas master, kita kan pernah tuh selesai kuliah kan balik langsung ke ini ya, langsung keluar. Kita tuh di sini selesai kuliah langsung keluar dari asrama. Jadi saya pernah dibantu sama teman saya, ayo adek tinggal di rumahku yuk gitu. Jadi tinggal di rumahnya. Jadi waktu itu saya puasa, memang panjang puasanya. Terus dibilang dia gini, kamu kenapa puasa? Katanya gitu. Saya jelasin kalau ini perintah Allah dan segala macam. Akhirnya saya sahur, dia juga ikut sahur. Terus terakhir, karena saya udah lemes, dia bilang, udahlah adek, kamu makan aja. Aku nggak mau kamu mati di kamar aku. Ayolah kita makan. Gitu. Jadi dia ketakutan kalau saya kita bakal mati gitu. Terus saya bilang, jangan nanti aja, saya masih kuat kok. Tapi saya tidur aja ya, saya bilang tuh. Nah setelah tidur, saya baru buka, dia juga buka. Terus dia bilangnya, adek, aku juga tadi puasa, tapi aku nggak tahan, aku takut mati dan aku juga takut kita sama-sama mati di sini. Jadi aku buka. Gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Itu tadi. Baik Pak Rohim. Boleh ngomong? Ya silakan Mas Panca ya, silakan. Enggak, sebenarnya apa yang dikatakan Pak Fauzi itu memang salah satunya, tapi begini, itu adalah pertanyaan standar ketika orang asing, ya kalau misalnya orang Indonesia ya nggak perlu, karena mereka kan sudah tahu. Tapi kalau misalnya di sini orang asing akan bertanya langsung gitu, ngapain kalian menyiksa diri seperti itu? Tapi kalau misalnya jawaban yang disampaikan Ustadz Muhajir tadi, ya itu pun yang bukan solusi menurut saya. Sebenarnya apakah ada jawaban yang sederhana yang ketika kita jelaskan bahwa sebenarnya ya menurut misalnya dari segi kesehatan atau apapun itu pun tidak berbahaya, yang seperti yang dikatakan oleh Adek tadi, itu tidak akan membuat kita meninggal dan bahkan misalnya ya itu bagus untuk pencernaan kita atau apapun. Jadi kalau misalnya untuk kita hadapkan dengan pertanyaan, ayo deh ikut saya akan tunjukkan Islam seperti apa, itu kan sebenarnya terlalu jauh. Jadi saya sebenarnya ingin mencari jawaban sederhana yang ketika orang mengatakan kenapa kalian menyiksa, kita punya jawaban. Kalau misalnya mengarah kepada ajaran agama kita ya mungkin ya terlalu jauh untuk mereka untuk mengerti. Mungkin begitu, mungkin teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada jawaban. Ya, selamat berbuka Ustadz Muhajir, silakan minum dulu Ustadz. Belum. Ya, silakan Ustadz Oke. Muhajir. Makasih Mas Panca ya. Nah, makasih nih. Itu jawaban yang tadi saya bilang, emang itu kalau memang itu tidak dianggap solusi, ya saya mohon maaf. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan orang asing itu memang harus dijawab dengan taktis. Sama seperti ketika saya ditanya, kenapa Muslim
sholat menghadap kiblat. Kiblat kan terbuat dari batu. Nah, itu kan semacam itu. Nah, saya mencoba, jadi saya merasa dibangunkan oleh Mas Panca. Makasih Mas Panca. Artinya itu kan jawaban inilah ya, normatif lah ya. Jadi begini Mas Panca. Kenapa kalian menyiksa diri dengan berpuasa seperti ini? Kan ketika berhadapan dengan pertanyaan seperti itu akan terjawab menurut saya ketika kita melihat kondisi si penanya itu seperti apa. Jadi kita lihat dari sisi mana. Ya, artinya pertanyaan Mas Panca lebih tahu apa jawabannya. Kenapa? Karena berhadapan langsung. Seperti halnya saya ketika ditanya langsung ketika di Amerika ini, Anda Muslim. Kenapa Anda ini bersolat menghadap kiblat? Kiblat itu terbuat dari batu. Sontak saya bisa menjawab dan dia tercenung mendengar jawaban saya. Gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi ketika Mas Panca berhadapan seperti itu, Mas Panca insya Allah bisa menjawab sesuai dengan apa yang Mas Panca inginkan. Contoh tadi, puasa menyehatkan. Anda, kenapa kami berpuasa? Contoh, karena perut ini, usus 12 jari ini bekerja all the time in our life. Dan puasa itu memberikan waktu, break time for our ini, untuk pencernaan kita. Seperti itu. Dan ini bukan siksaan. Tapi ini adalah untuk upaya mengistirahatkan. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Mungkin saya akan buka nih. Mas Panca, makasih. Pak Rohim. Iya, silakan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Tolong minta nomor. Ya, gimana? Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, siap. Ya, ini bukan jawaban, Mas Panca. Makasih, Mas Panca. Sama-sama. Pak Rohim. Iya, Ustaz. Tolong mintakan nomor telepon Taki ya. Taki. Oh ya, Habib Taki ya, insya Allah. Habib Taki ya. Habib Taki nanti kasih ke Bu Zahra. Pak Fauzi, Bu Ade, Elvira, Bu Zahra, Mas Panca, Bu Zahra. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pencerahannya dari Ustadz Muhajir. Selamat berbuka puasa. Ya, kita semuanya hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan agenda kita di ICMI Rusia, yaitu pengajian mingguan. Dan pada hari ini dihadiri oleh Ustadz Muhajir. Beliau adalah dai kondang dan beliau juga penceramah. Beliau juga ada dosen di Ibnu Khaldun Bogor. Selamat berbuka puasa buat Ibu Indria dan Ustadz Muhajir yang ada di Indonesia. 2 jam kemudian di Bu Zahra dan kita di Moskow masih lama intinya memang. Patut diketahui semua teman-teman semuanya ya bahwasannya kegiatan ICMI Rusia itu kita adakan seminggu sampai dengan akhir Ramadan. Berikutnya setelah ini nanti akan ada pembicara-pembicara lainnya, yaitu saya juga lupa namanya. Nanti akan di-share di dalam bentuk pamflet, dan di situ kita harapkan juga partisipasi teman-teman semuanya untuk bisa hadir dan menyimak ulasan-ulasan dari orator-orator kita. Dan juga kita untuk kajian di ICMI tidak cuma pengajian, nantinya kita juga akan mengadakan diskusi. Nanti Bu Indria juga pembicara lainnya yang ada di Indonesia bisa turut berpartisipasi menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan wawasan keilmuan dan sebagainya. Mungkin cukup ada tambahan Pak Ketua, Pak Fauzi, atau langsung saya tutup? Suaranya Pak, suaranya Pak. Ya, sekali lagi kami atas nama ICMI mengucapkan terima kasih pada Ustadz Muhajir dan juga Ustazah Indri serta rekan-rekan semua atas partisipasinya. Terima kasih. Ustadz Muhajir mau menyampaikan lagi? Oh ya, sudah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup acara kajian kita pada hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Naftati bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ibu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Indri, ya. wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Salam Indri. Ya. Pak Fauzi. Silakan lanjut, mau diskusi santai silakan. Izin live ya. Buka udah azan di sini. Oh iya, silakan Bu Indri ya. Ya, silakan yang mau tinggal pamit boleh, yang mau ngobrol boleh. Menarik itu Mas Roy, menarik itu dibikin sayembara itu. Yang bisa jawab pertanyaan itu, bagus. Oh iya, itu susah memang ya. Kalau saya punya pengalaman Mas, ya pengalaman nggak mirip pertanyaan seperti itu sih, cuman ketika ada teman di Rusia sini tanya, kamu bangunnya jam berapa? Saya bilang bangunnya pagi sekali karena saya harus sholat subuh gitu. Terus dia tanya, kenapa harus pagi-pagi sekali? Kamu harus sholat subuh, kamu capek-capek begitu. Kalimatnya sih kurang lebih sama. Tapi memang mungkin jawabannya konteksnya beda ya dengan Mas Panca ya. Tapi waktu itu saya dalam hati saya ini menarik juga untuk dijawab karena kalau kita pakai teori kita Islam nggak mungkin bisa dijawab karena mereka nggak akan ngerti soal kita itu. Betul. Tapi waktu itu saya celetuk aja karena ya mungkin manfaatnya saya sering nonton film ya. Sering nonton film 99 Cahaya di Bukit Eropa. Itu ada pertanyaan yang seperti itu dan menarik itu kita lihat jawabannya gitu. Waktu itu dijawab dari oleh Kang Abik ya. Kang Abik, Habib Rahman Syarezi. Waktu itu Kang Abik bilang di tulisannya di situ, dia jawab karena saya cinta kepada Tuhan saya. Karena orang kalau sudah cinta, dia bisa melakukan apa saja. Seperti Anda mencintai istri Anda berkorban apa saja untuk istri Anda. Itu dalam banget sih menurut saya. Tapi ya belum tentu juga 100% bisa menjawab istilahnya pertanyaan karena mungkin kasusnya pun beda. Tapi ya itu pengalaman sih, mungkin salah satunya istilahnya referensi. Tapi kalau jawabannya tadi karena saya cinta kepada Tuhan saya, yang tidak bertuhan bingung juga dia jawab, loh ini kenapa kamu cinta dengan sesuatu yang tidak terlihat kan? Karena banyak orang di sini kan tidak beragama. Tapi kalau cinta itu Mas, namanya dia cinta harta misalnya ya. Dia akan korban apa aja untuk hartanya. Ya itulah. Ini pertanyaan menarik dari Panca. Saya minta kesediaan Mas Maulana untuk kasih jawaban. Ditulis di WA grup kita. Karena itu sangat nampaknya Panca perlu itu dibantu untuk memberikan jawaban seperti itu. Silakan aja nanti dibantu. Karena jawaban pakai dalil nggak bisa Pak. Wa idza khatabahumul jahil. Nah, jangan nggak usah pakai itulah. Misalnya satu yang selama ini kita sampaikan tadi yang seperti dari segi kesehatan apa, dari segi sosial apa dan sebagainya. Kalau dari segi Al-Quran nggak nyambung gitu. Iya, karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Iya. Bukan seperti itu. Sama halnya kayak kemarin itu saya ditanya, kenapa pakai jilbab? Kamu buka aja jilbabnya, kamu tunjukkan pada dunia bahwa tubuh kamu tuh indah. Kenapa kamu bungkus tubuh kamu seperti itu? Iya, itu juga ada Pak. Dan itu saya tulis juga di buku saya Pak gitu. Saya bilang, jadi kayak teman saya tuh, bahkan teman saya juga, ini jujur ya Pak ya, pengalaman saya waktu pas master lalu, di kamar itu saya tinggal bareng living together itu sama teman saya yang berhubungan suami istri selama 10 bulan itu Pak. Nah bahkan saya sambil belajar dia sambil ini action gitu dan di situ dia jelasin kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, dia bertanya banyak banget dan saya kalau saya jelasin secara Al-Quran saya juga nggak paham tentang isi Al-Quran 100% gitu. Jadi saya bawakan ke logika gitu. Yang sayangnya salah satu di antara mereka itu tidak mempercayai Tuhan itu ada gitu. Jadi ya saya arahkan sesuai dengan logika saja saya bawa begitu. Jadi satu contoh misalnya bisa dikasih jawaban. Saat ini puasa itu sudah jadi salah satu terapi bagi orang-orang di seluruh dunia ya, dari segi kedokteran ya, bahwa ini menggunakan sebagai terapi untuk penyembuhan tertentu gitu. Jadi ini salah satu yang mungkin bisa kita sampaikan jawaban gitu, seperti itu. Iya betul. Yang kedua,
itu mungkin bisa dikaji lagi mengenai yang saya sampaikan mengenai berapa jam harus puasa di sini. Karena itu yang digunakan dalil diplomat Arab di sini, bahwa mereka puasanya sampai menyesuaikan dengan Arab Saudi. Karena memang ada kalau tidak salah katanya ada dalilnya menyatakan bahwa disesuaikan dengan negara setempat seperti itu. Gitu. Bukan Pak. Kalau di Norway sudah itu dilakukan. Gitu. Bukan Pak, saya waktu itu pernah saya dapat ini ya Pak ya. Jadi kalau sudah melewati 20 jam kita berpuasa, kita mengikuti negara Islam terbanyak terdekat dengan kita. Gitu. Misalnya kayak kayak kita di Moskow yang negara Islam terdekatnya yang paling banyak di mana, misalnya di Kazannya, kita mengikuti waktu Kazan gitu, yang terdekat. Tapi kalau rata-rata sih yang kemarin itu waktu pas orang-orang yang di Moskow ya Pak, yang mereka menganggap lebih baik yang terbesar tuh di Saudi, jadi mengambil yang ke Saudi aja yang lebih ininya gitu, yang lebih pastinya gitu Pak. Makanya diambil dengan waktu Saudi. Tapi itu apabila sudah 20 jam lebih, jadi maksimal itu 20 jam. Kalau masih 18 jam, kita tetap ngikutin waktu yang ada sekarang, gitu. Oke, terima kasih. Untuk Mas diskusi Rohib. kita ini Pak, berapa jam baiknya Pak? Bagusnya. Kita lihat di dalilnya, bukan ke berapa jamnya. Enggak, maksudnya ini diskusi kita ini apa namanya? Pengajian kita ini berapa jam? Dari jam 12 sampai jam 2 atau? Saya kira saya sudah sampaikan dulu jam 12 sampai jam 1.30. Saya sudah sampaikan. Oh iya. Karena untuk memberikan kesempatan narasumber kita yang dari Indonesia ini untuk persiapan untuk berbuka dan puasa. Ya. Baik, nanti berikutnya kan Mas Munadil tuh Mbak Rani itu nanti jadi moderator, nanti bisa memposisikan. Saya paling nanti admin untuk kalau tadi kan sambil semuanya. Jadi nanti bisa memposisikan seperti itu. 1,5 jam setting untuk yang dilebihkan. Kalau ini kan saya buat lebih 5 jam. Alhamdulillah kan memang kalau nggak gratis lebih aman. Kalau misalnya yang gratisan 40 menit langsung mati dianya, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Fauzi, Mas Ami, Mas Munadil, dan teman adik. Terima kasih, silakan saya mau salat zuhur juga. Yo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. End meeting.